sekalian, jumpa lagi dengan Mami Aisyang dalam acara kesayangan kita, Dharma for Kids. Di mana lagi kalau bukan di TV kesayangan anak-anak, Spistun TV. Anak-anak, terimalah salam dari Mami, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Dan jangan lupa, salam wajib kita, be good, be happy, be mindful. Nah, anak-anak sekalian, kali ini Mami akan bercerita sedikit tentang pemanasan global. Nah, apa sih pemanasan global itu, anak-anak? Artinya, bumi ini terasa semakin panas. Nah, anak-anak, seperti pada waktu anak-anak sakit demam, badannya panas juga kan? Nah, anak-anak sekalian, kalau misalnya anak-anak sedang panas, sedang sakit, perlu dirawat kan? Siapa yang merawat kalian semua? Pasti ada mama, ada papa, dan kalau sakitnya bertambah, biasanya memerlukan perawatan khusus. Misalnya anak-anak ke rumah sakit gitu ya. Nah, kalau bumi kita sedang sakit, siapa yang mau merawat dan mau dibawa kemana anak-anak sekalian? Ya, pastinya yang merawat itu kita semua. Ya, termasuk anak-anak. Nah, bagaimana caranya? Anak-anak tahu nggak? Nah, kalau mau tahu, yuk kita lihat fragmen berikut ini. Arahang sama sang Buddha Bhagawa Buddhang Bhagawanta Abiwademi. Swakato Bhagavato Dhammo Dhammang Namasami. Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Sangga Namami. Sadu, sadu, sadu. Teman-teman, kebaktian kita sudah selesai. Jangan lupa minggu depan ke sekolah minggu dan belajar bersama-sama lagi ya. Terimalah salam dari saya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Kebaktian selesai. Ngapain sih lu beres-beresin kayak sampah itu kayak kacung aja lu? Lu juga ada pegawai wihara yang beresin. Ngapain lu dibayar kagak? Hobi, tadi kan kakak pembina baru menjelaskan usaha untuk merawat bumi. Kamu tahu nggak apa ini maksud pemanasan global? Salah satu cara yang dapat kita lakukan ya begini nih, bukannya seperti ini. Apa maksudnya? Robi, bumi kita ini perlu dirawat agar tetap sehat. Kalau orang dewasa kan bisa melakukan riset, penghijauan, dan lain-lain. Nah, kita juga bisa membantu dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Apa hubungannya? Kalau gue mau buang sampah kayak gini, kenapa? Siapa sih lu? Coba deh sekarang kamu bayangin.
kalau teman-teman kita di sini semuanya membuang sampah sembarangan? Apa jadinya ruang kebaktian ini? Dan apakah ruangan ini sehat dan enak untuk kebaktian? Iya ya, kalau kita kebaktian dengan suasana yang kotor gini, nanti mereka pada kabauan. Ih, aku nggak mau deh. Nah, kamu sudah mengerti kan? Sekarang coba deh kamu bayangin kalau semua orang di dunia ini membuang sampah sembarangan. Ih, aku nggak pernah kepikiran loh. Wah, ternyata buang sampah tidak sembarangan itu perlu juga ya. Malah kalau bisa kita membuang sesuai jenisnya. Maksud lo apa? Sampah itu bisa kita bedakan menjadi dua macam. Satu, sampah basah. Karena sampah tersebut tidak bisa didaur ulang. Contohnya seperti sisa makanan yang tadi kamu buang itu, sayuran dan lain-lain. Yang kedua, sampah kering. Karena sampah tersebut bisa didaur ulang kembali. Contohnya seperti gelas yang pecah, botol bekas, plastik, dan kain yang bekas. Begitu, Robi. Oh, gitu ya. Iya, jadi teman-teman dimanapun kita berada, kita harus menjaga kebersihan. Di rumah, di sekolah, ingat ya, kita harus selalu menjaga kebersihan. Buanglah sampah pada tempatnya. Itu berarti kita juga ikut merawat bumi kita. Oh, gitu ya. Iya, jadi dimanapun kita berada, di sekolah, di rumah, ingat ya, kita harus selalu menjaga kebersihan. Itu berarti kita juga ikut merawat bumi kita. Kok kamu senyum-senyum, Robi? Iya, aku mau ngebantuin kamu deh. Aku mau tetap tinggal di dunia yang indah ini. Ayo deh, aku bantu kamu. Yuk, yuk, yuk. Kuenya enak ya. Yuk kita ke dalam salah yuk. Kucak. Tuh minumannya ketinggalan tuh. Biarkan saja, aku sudah tidak mau lagi kok. Sudah ya, aku pergi dulu. Tar dulu, kalau udah nggak mau, buang dong. Kan nanti ada yang bersih-bersih, Bi. Bucak, tadi kan kita diajarin tentang merawat bumi. Ya, Kuca, kita harus memisahkan diri untuk hidup bersih. Buanglah sampah pada tempatnya, gunakan air dengan sebaik-baiknya. Lihat nih, air kamu kan masih ada setengah. Jangan dibuang begitu saja. Kamu tahu nggak, air adalah sumber kehidupan yang sangat berharga. Jadi jangan dibuang begitu saja. Aku dan adikku di rumah juga suka main air di rumah, semprot sana, semprot sini, seru deh. Nah, itu juga tuh, jangan menyanyiakan air bersih. Kamu tahu nggak, di luar sana masih banyak sekali orang-orang yang kekurangan air. Jangankan untuk tanaman, untuk minum saja kadang sulit. Wah, aku sih nggak ngebayangin ya kalau dunia kita ini jadi kering dan tandus. Ya, aku nggak bisa mandi sambil main air lagi dong. Nah, makanya ayo kita rawat terus bumi ini. Buanglah sampah pada tempatnya, gunakan air dengan sebaik-baiknya. Kita juga bisa belajar menanam pohon di rumah dan ikut merawat tanaman di sekitar kita. Sudah, sini aku habiskan air ini. Setelah itu aku akan buang gelasnya ke tong sampah sendiri. Teman-teman, tindakan kita ini sesuai dengan ajaran Guru Buddha, yaitu mengembangkan metta atau cinta kasih kepada semua makhluk, terutama bumi ini. Kalau dijaga dengan penuh cinta kasih, pasti bumi ini akan sehat selalu dan kita dapat senang hidup di dalamnya. Aku akan ingat kata-katamu, Suta. Memang kalian mau kemana? Kami mau mengumpulkan sampah untuk dibuang ke tempatnya. Boleh nggak aku bantuin? Boleh dong. Tuh Bu Sri. Namo Buddhaya semuanya. Namo Buddhaya, Miss. Pada lagi ngapain ini kumpul-kumpul? Kami mau ngumpulin sampah untuk dibuang ke tempatnya, Miss. Waduh, bagus sekali ya. Mulai sekarang sudah kecil-kecil udah pinter membuang sampah di tempatnya. Bagus sekali ya. Nah, jadi sekarang anak-anak, kalau kita dari sekarang membuang sampah di tempatnya, waduh itu sangat membantu untuk mengurangi global warming. Coba apa itu global warming? Global warming itu adalah pemanasan global. Ya betul sekali. Nah, caranya kita kalau mengurangi pemanasan global itu dengan cara salah satunya sederhana, yaitu dengan
membuang sampah di tempatnya dan bisa memisahkan ya, memisahkan antara sampah kering dan sampah basah. Nah, mulai sekarang mari kita bersama-sama membuang sampah di tempatnya. Miss, boleh nggak aku ikut bantu? Waduh, boleh sekali Kuca ya. Jadi semuanya juga harus ikut bantu ya. Iya. Nah, gitu ya. Yuk, mari kita bersama-sama buang Iya, sampah. Miss. Duh, bagaimana nih? Kok orang-orang buang sampahnya sembarangan sih? Iya, aku juga bingung. Padahal kan, kalau semua orang bisa menjaga kebersihan dan buang sampah pada tempatnya, pasti bumi ini akan semakin nyaman dan indah. Nah, anak-anak sekalian, Mami kali ini dengan Kak Dewi Apriani. Anak-anak pasti belum kenal nih, atau sebagian udah ada yang kenal ya. Nah, Kak Dewi ini adalah salah seorang ketua dari Dewan Pengurus Pusat IPGABI. Nah, anak-anak IPGABI masih ingat nggak? Ikatan Pembina Gelanggang Anak Buddhis Indonesia. Wah, Kak Dewi, selamat datang nih, Nama Budaya. Nah, Kak Dewi sebagai pengurus pusat ya, pasti Kak Dewi sering berkeliling ke Indonesia nih, pastinya ya, pernah ya. Pernah ya. Nah, Kak Dewi ini kalau kita lihat tadi ya, anak-anak membicarakan masalah global warming, Kak Dewi. Nah, kalau menurut Kak Dewi nih, apakah anak-anak nih wajib ya melakukan suatu pencegahan ya agar global warming ini tidak berlanjut terus gitu? Nah, bagaimana nih Kak Dewi? Terima kasih Mami udah mengundang saya di acara Dharma for Kids di Space Tune. Senang sekali kami dari DPP IPGABI bisa turut berperan serta di Dharma for Kids. Kalau misalnya ditanya wajib, ya tentunya wajib ya. Kita sebagai anak-anak Buddhis wajib berperan serta di lingkungan kita sekitar gitu. Terutama sekarang yang lagi hangat-hangatnya adalah global warming, pemanasan global. Nah, kalau menurut Kak Dewi nih, apakah anak-anak nih wajib ya melakukan suatu pencegahan ya agar global warming ini tidak berlanjut terus gitu? Nah, bagaimana nih Kak Dewi? Terima kasih Mami udah mengundang saya di acara Dharma for Kids di Space Tune. Senang sekali kami dari DPP IPGABI bisa turut berperan serta di Dharma for Kids. Kalau misalnya ditanya wajib, ya tentunya wajib ya. Kita sebagai anak-anak Buddhis wajib berperan serta di lingkungan kita sekitar gitu. Terutama sekarang yang lagi hangat-hangatnya adalah global warming, pemanasan global. Itu kita sebagai anak-anak bisa berperan serta walaupun itu hanya kecil sekali gitu. Tapi nantinya mungkin 5, 10 tahun, 20 tahun ke depan itu akan berperan besar hasilnya itu gitu. Dengan sekecil apapun itu akan berguna nantinya. Kayak seperti yang tadi kita lihat di fragmen ya, anak-anak ya Kak Dewi ya. Jadi mulailah membuang sampah pada tempatnya gitu ya. Nah, Kak Dewi tadi kalau kita lihat ya, anak-anak begitu antusias untuk melaksanakan kebersihan ya, walaupun di wihara. Dan mungkin kita berharap supaya anak-anak bisa melakukannya bukan hanya di wihara, tapi di rumah dan di lingkungan di mana anak-anak itu berada. Nah, lalu Kak Dewi, kalau nih ya anak-anak mau mengambil bagian dalam masalah global warming ini, selain buang sampah, ya, apalagi Kak Dewi? Banyak sebenarnya ya Mami. Misalnya kalau
kita disuruh belanja sama mama atau sama papa gitu, ke warung atau ke supermarket, kita suka dapat kantong plastik ya, ada yang nyebutnya kantong kresek kalau di Jakarta. Itu ambilnya seperlunya aja gitu, jangan ambilnya kebanyakan, karena kalau kebanyakan juga tidak berguna, di rumah juga dibuang begitu aja gitu, nanti jadi sampah lagi. Jadi kita ambil secukupnya aja. Kalau satu cukup buat semua, ya udah kita jangan minta lagi. Itu salah satunya. Jangan kesempatan mumpung gratis nih ambil sebanyak-banyaknya. Nggak boleh ya anak-anak ya. Ya. Kemudian pemakaian air di toilet itu juga bisa kita kurangin. Gitu. Jangan gara-gara kebanyakan air kita boros-boros air. Kalau lagi gosok gigi misalnya, airnya jangan dibiarin ngucur terus, tapi kita matikan dulu. Nah, ada anak-anak yang sering begitu tuh, menyalakan keran langsung lupa mematikannya. Ya. Nah, terus ada yang mandi juga kayak tadi di Prahmen tadi itu, mandi berlebih-lebihan sambil main air, hati-hati. Mulai dikurangin ya anak-anak ya. Ada lagi nonton TV, kemudian ada pendingin ruangan AC. Nah itu kalau misalnya udah tidak dipakai lagi, sebaiknya dimatikan. Nah, komputer juga tuh anak-anak ya. Anak-anak kalau main komputer kadang-kadang lupa mematikan komputernya ya. Nah itu mesti diperhatiin anak-anak ya. Jadi jangan lupa. Itu memboroskan energi, Mama. Nah, memboroskan energi ya. Itu salah satu juga penyebab global warming ya. Nah, terus ada lagi nggak Kak Dewi? Satu lagi mungkin penghijauan, penghijauan kecil-kecilan. Kita kan baru anak kecil nih, belum bisa mengikuti seperti orang dewasa ya, misalnya tanam pohon kemana gitu. Yang sekarang sedang hangat ya, tanam 1 juta pohon, 10 juta pohon. Gitu. Kita sebagai anak tanam aja di rumah. Kita beli pohon-pohon kecil, misalnya dari bunga, dari buah. Nah, itu nanti bisa dimanfaatkan di depan rumah atau di belakang rumah, di pekarangan kita. Selain bisa kita manfaatkan, juga berguna bagi kerindangan lingkungan kita. Itu juga bisa gunanya untuk menyerap air ya, tanah bisa menyerap air dari pepohonan itu. Karena kalau misalnya pepohonan semua ditebang, tidak ada pohon, maka banjir bisa menghadang kita. Wah, anak-anak kita takut juga ya sama banjir ya. Apalagi di Jakarta kalau banjir, anak-anak tahu sendiri, sekolah terlambat ya. Terus ada yang tinggal di lantai 3 nggak bisa turun Kak Dewi. Nah, anak-anak pernah kan begitu. Jadi dengan membiasakan diri ya, yang tadi diceritakan sama Kak Dewi ya, anak-anak kita akan terhindar dari malapetaka ya. Dan anak-anak tadi Kak Dewi juga udah bilang penghijauan ya. Nah, seperti apa yang dikatakan guru Buddha sama kita ya, anak-anak yang menyayangi semua makhluk. Nah, tumbuh-tumbuhan juga makhluk ya, Kak Dewi ya. Harus disayang ya anak-anak sekalian ya. Jadi ada anak-anak yang kadang-kadang gini Kak Dewi, pohonnya itu coret-coret dipotesin ya, dibuang, malah ada yang ditendang-tendang pohon. Sekarang nggak boleh lagi anak-anak, yang ada harus dirawat, bahkan anak-anak kalau bisa menanam lagi. Aduh Kak Dewi, terima kasih banyak nih. Anak-anak pasti mendapat pengetahuan yang banyak ya dari Kak Dewi tadi tentang global warming. Nah, anak-anak sekalian, mungkin ada pesan yang akan disampaikan oleh Kak Dewi buat anak-anak semua pencinta Dharma for Kids. Ya, terima kasih. Dalam kesempatan ini mungkin saya bisa memberikan sedikit pesan. Kapan lagi kita memulai? Kalau bukan sekarang. Siapa lagi kalau bukan kita. Jadi mulai dari sekarang kita membiasakan untuk hal-hal yang baik, mencegah global warming dan sebagainya. Seperti yang tadi saya sudah utarakan beberapa tipsnya ya. Jadi kita juga bisa memberikan contoh yang baik buat teman-teman kita. Kita kan misalnya di wihara, kita bisa memberikan contoh itu di sekolah, bisa menularkan itu ke teman-teman kita di sekolah atau di lingkungan rumah kita. Itu sangat bagus ke depannya, karena akan kita rasakan bukan hanya sekarang, bisa 5, 10, 20 tahun lagi. Kan adik-adik juga mau hidup sampai tua kan ya. Gitu. Pasti. Kalau misalnya kita yang tua-tua ini nanti udah nggak ada yang menjalankan adik-adik gitu. Paling itu aja pesan dari saya. Nah, anak sekalian,
Terima kasih ya Kak Dewi ya. Ya. Jangan lupa ya anak-anak, apa yang telah anak-anak dengar pada hari ini dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Oh iya Kak Dewi, sebelum kita tutup bincang-bincang kita pada hari ini nih ya, ini udah mau deket Waisak ya. Nah mungkin Kak Dewi pada kesempatan ini ada pesan lagi yang mau disampaikan. Silahkan coba. Pesannya mungkin gak jauh-jauh dari ajaran Sang Buddha. Kita terus tingkatkan metta, cinta kasih kita kepada orang-orang di sekitar kita, teman, orang tua, guru, atau siapapun yang ada kita bisa temui. Kita menunjukkan cinta kita dalam bentuk apapun, bisa membantu mereka dalam kesulitan. Kemudian apa yang bisa kita lakukan sebagai anak-anak, kalau misalnya kita nggak tahu, kita bisa tanya ke orang tua. Nah itu salah satu dari ajaran Sang Buddha ya. Jadi kembangkanlah cinta kasih tanpa memandang siapapun, baik itu bukan Buddhis atau ya Buddhis, kita tetap harus membantu. Nah, membagi cinta kasih kepada siapapun ya anak-anak sekalian. Nah, Kak Dewi sekali lagi terima kasih ya udah datang ke acara Dharma for Kids ya. Semoga apa yang kita bincangkan pada hari ini dapat membawa manfaat yang banyak buat anak-anak Buddhis. Nah, anak-anak sekalian, sekarang kalian sudah tahu kan bagaimana cara merawat bumi ini ya. Nah, satu, jangan membuang sampah sembarangan ya. Yang kedua, gunakan air secukupnya. Jangan dihambur-hamburkan ya. Dan yang ketiga, lingkungan harus selalu dirawat ya. Jangan lupa menyiram pohon kalau anak-anak punya taman di rumah, dan membantu mamahnya ya kalau sedang menanam pohon, dan jangan merusak pohon yang udah ada, jangan dirusakin. Anak-anak sekalian, kita terus kembangkan cinta kasih. Nah, berarti anak-anak telah memberikan contoh yang baik kepada teman-teman. Gak susah kan merawat bumi ini? Mari bersama-sama mulai saat ini kita menjalankan apa yang telah anak-anak lihat pada hari ini. Ya anak-anak, kita sampai di penghujung acara. Kita akan segera berpisah untuk sementara, dan kita akan berjumpa lagi dalam acara yang sama, Dharma for Kids, minggu depan. Anak-anak jangan lupa ya, tadi 3 pesan itu ya. Buang sampah jangan sembarangan ya. Gunakan air secukupnya, dan jagalah lingkungan agar selalu bersih. Nah, anak-anak sekalian, sampai di sini dulu acara kita. Terimalah salam dari Mami. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, dan salam wajib kita, be good, be happy, be mindful.